Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di minggu kelima Prapaskah. Kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari memuji Tuhan dari Kitab Bakti 6 ayat 1, 2, dan 3, bernyanyilah orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami memohon kiranya kasih karunia-Mu hadir di tengah persekutuan kami malam hari ini, sehingga selama beribadah hati kami hanya tertuju kepadamu. Jadikan kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 84 ayat 9 sampai 11. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita naikkan kidung pujian dari Kitab Bakti 222 ayat 1 dan 2. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu. Salam sejahtera, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Dalam ibadah kita saat ini,
titik tolak pemberitaan firman. Kita akan baca dari surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ke-20. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menolong dan memimpin kami. Dan saat ini kami akan mendengar sabda Tuhan melalui pembacaan kitab suci dan pemberitaannya. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Firman-Nya sebagaimana berikut. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara yang telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita,
pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Saat ini kita boleh melaksanakan ibadah keluarga meski secara daring. Mengapa kita harus bersyukur? Saudara, ada sementara orang beranggapan bagaimana dapat bersyukur apabila dalam hidup ini banyak sekali mengalami pergumulan, tantangan, kesukaran, masalah, penderitaan, bahkan sakit, penyakit, ketidakpastian, bahkan berbagai kegagalan, kekhawatiran. Terlebih lagi bisa saja pada masa ini masalah sosial ekonomi, keluarga, atau mereka yang juga yang berusaha. Ini membuat orang berpikir, katakanlah pikirannya menjadi galau. Dan bagaimana situasi seperti ini untuk bersyukur? Saudara yang kasih Tuhan, sebaliknya banyak juga orang-orang yang dapat bersyukur karena mereka merasa keberhasilan, memperoleh keuntungan, sukses dalam setiap pekerjaan maupun studinya. Pendek kata, hidupnya tidak berkekurangan. Bisa terhindar dari segala macam masalah, bahkan sakit penyakit. Ya, katakanlah hidupnya bisa tenang, bisa senang. Dan kalau di luar kenyataan seperti itu, untuk apa bersyukur? Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan melalui surat Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan kepada setiap orang percaya agar selalu bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus juru selamat bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara, jemaat Tesalonika ini berdiri terbangun atas pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kebanyakan warga jemaat di Tesalonika ini latar belakangnya adalah bangsa Yunani. Ada juga sebagian orang Romawi. Dan mereka awalnya adalah penyembah berhala. Itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat yang ke-9. Namun setelah mereka mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus, saudara, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka menjadi pengikut Tuhan.
Meskipun, saudara-saudara, kalau kita perhatikan juga pasal 1 ayat 6, rupanya menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan, tidak mudah, penuh dengan risiko. Mereka mengalami penindasan yang berat. Tapi mereka dengan penuh syukur, sukacita, menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, meskipun banyak tantangan masalah yang mereka alami, mereka tidak goyah. Mereka kuat. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Perintah Allah yang diberikan atau diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan hidup mereka berubah 180 derajat. Jadi kalau jam itu putarnya kan begini ya. Nah, kalau berubah dia 180 begitu. Dulu hidup dengan kejahatan, sifatnya amoral, banyak masalah yang mereka alami hadapi, berdosa atau kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, justru saudara-saudara, mereka mau melakukan firman Tuhan. Sehingga kalau kita baca lagi pasal 1 ayat 8, mereka menjadi teladan. Bahkan firman Tuhan yang mereka berlakukan, mereka aktualisasikan dalam kenyataan hidup mereka, ini tersiar. Firman Tuhan tersiar di seluruh wilayah, bukan saja di Makedonia, bukan di Akaya, tapi di wilayah sekitar pada masa itu adalah Asia Kecil yang masih dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi banyak orang mendengar firman Tuhan melalui jemaat ini. Mereka melakukan kasih kepada sesama. Mereka hidup dalam pengharapan pada Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Kasih dan pengharapan inilah yang menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi berbagai kenyataan. Kalau kita baca saudara-saudara, Rasul Paulus menyebutnya atau memberitakan kepada jemaat di Korintus tentang jemaat Tesalonika ini. Kita boleh baca di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke 5. Kita tahu bahwa kota Korintus itu kota besar, metropolitan, dan rata-rata jemaatnya katakanlah orang berpunya. Sementara kalau Korintus memang disebutkan juga kota Tesalonika termasuk ibu kota dari Makedonia, tapi masih termasuk pedalaman. Kita bisa bandingkan Jakarta misalnya sama ibu kota pedalaman yang jauh di timur sana, apakah di Papua di sana, Jayapura misalnya, Sorong, atau di Maluku sana, pasti berbeda. Dan kebanyakan ya rata-rata miskin. Walaupun ada yang cukup-cukup juga hidup untuk kehidupan sosial ekonomi mereka. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, lihat tuh, jemaat-jemaat Makedonia, Akaya, Tesalonika khususnya, mereka sangat prihatin dan peduli kepada jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Kenapa? Jemaat di Yerusalem
yang latar belakang orang Yahudi tapi menjadi pengikut Kristus, mereka selalu didera, selalu diintimidasi. Mereka sulit bersosialisasi sehingga untuk berusaha pun selalu banyak masalah tantangan, banyak halangannya. Sehingga kebanyakan mereka orang-orang yang perlu dibantu, perlu mendapat bantuan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan, itu lihat tuh, jemaat Tesalonika walaupun mereka dalam kekurangan, mereka siap membantu. Bahkan memberi lebih dari apa yang mereka punya. Nah, ini membuat Rasul Paulus begitu bersyukur dan juga bersukacita. Bahkan saudara-saudara, Rasul Paulus mengerti atau memahami juga bahwa jemaat Tesalonika benar-benar mengungkapkan syukur. Ungkapan syukur itu bukan hanya dalam satu ibadah misalnya, tapi kalau kita baca 1 Tesalonika ini memberlakukan firman Tuhan. Dan dalam memberlakukan firman Tuhan ini memberikan sukacita. Bukan saja pada Rasul Paulus, bukan saja pada jemaat-jemaat di Yerusalem, tapi juga untuk kita sekalian saat ini. Oleh karena itu saudara, melalui pembacaan ini kita diajak untuk selalu bersyukur. Bersyukur itu adalah memberlakukan firman Tuhan, mengaktualisasikan kebaikan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, pada sesama kita atau siapa saja yang kita tidak kenal. Kita tahu jemaat Tesalonika tidak kenal itu orang-orang yang ada di Yerusalem, tapi mereka siap membantu. Serta-merta tanpa harus dibujuk-bujuk seperti di jemaat di Korintus. Dan itulah ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersyukur saat ini, mungkin saja ada yang masih khawatir, yang masih galau, merasa menderita, merasa susah. Ya mungkin manusiawi lah. Tapi sebagai pengikut Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada bersama dengan kita. Firman Tuhan kita mengubah rasa galau, khawatir, takut, tidak berdaya, mempunyai kekuatan dan semangat. Ya katakanlah memberikan semacam imunitas bahwa kita mampu menghadapi kenyataan apapun juga. Dan oleh karena itu, apapun yang kita alami dengan berbagai kekurangan yang ada pada kita, lakukanlah kebaikan, kasih kepada sesama, hidup dalam pengharapan bahwa Yesus Kristus itu akan datang bersama dengan kita, baik untuk kedua kali ataupun bersama dengan kita saat ini dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Dan itu akan memberikan hidup kita menjadi inspirasi. Bagaimana jemaat Tesalonika memberikan inspirasi kepada banyak jemaat, termasuk kepada kita saat ini maupun jemaat yang akan datang. Karena mereka memberlakukan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam surat Tesalonika ini juga firman Tuhan sampai kepada kita supaya kita hidup di dalam firman-Nya, melakukan firman-Nya. Kita lihat atau kita baca dari surat 1 Tesalonika ini pada pasal 5 ayat 16
sampai 18. Firman Tuhan menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Diberikan padaku suara untuk puji namanya, juga diberikannya lagu indah dan merdu. Gembira hatiku bernyanyi baginya, oh betapa indahnya. Mari bersamaku bernyanyi bergema, memuliakan namanya. Diberikan padaku ayah, ibu, dan saudaraku, kawan serta guruku, selalu mengasihiku. Tuhan mengajarku bersikap merendah, sabar dan lemah lembut, bagi sahabatku dan bagi guruku, juga ayah ibuku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami yakin, kami percaya kuasa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan kami malam ini untuk tetap melaksanakan ibadah keluarga meskipun secara daring. Kami yakin Tuhan juga berkenan kepada kami, berkenan atas doa syukur kami. Dan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami, sehingga kami dapat memperlakukan firman Tuhan dalam segala kenyataan, baik dalam suka duka, bermacam masalah, tantangan, pergumulan, namun kami tetap teguh beriman, yakin kami mampu mengatasi segala masalah. Karena Tuhan bersama dengan kami. Biarlah firman dan Roh Kudus selalu mengajarkan kami untuk juga peduli terhadap sesama kami yang menderita. Sebagaimana yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini. Baik oleh karena korban kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, dan juga berbagai masalah tantangan di masa pandemi ini. Biarlah dengan segala yang ada pada kami sebagai
berkat karunia kami. Kami, Tuhan, gerakan melalui kuasa Roh Kudus peduli dan siap membantu kepada sesama kami. Sehingga mereka juga melihat akan kebaikan kasih Tuhan di tengah kenyataan hidup yang penuh dengan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Berikan hikmat, kekuatan, bimbingan kuasa Roh Kudus, sehingga juga mereka dimampukan mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa negara ini, baik sosial ekonomi maupun politik. Biarlah melalui pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok negeri ini, mereka dapat sungguh-sungguh memberlakukan segala tugas panggilan tanggung jawab mereka. Dan biarlah tanggung jawab mereka pertama-tama kepada Tuhan dan juga bagi bangsa ini untuk meraih kehidupan yang lebih baik, Indonesia lebih maju, bahkan satu saat nanti sesuai kehendak Tuhan, cita-cita kemerdekaan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujud nyatakan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang baru saja dilantik setelah melewati masalah pemilu di daerah. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga dengan tugas yang mereka emban saat ini, mereka dapat melakukan sesuai dengan harapan masyarakat, di mana mereka melaksanakan tugas pemerintahan dan melayani mereka. Tuhan, biarlah juga bangsa ini, masyarakat ini di berbagai tempat dengan berbagai kenyataan, mereka pun tetap bersama-sama dengan pemerintah di pusat maupun di daerah berpartisipasi untuk memajukan kehidupan masyarakat bangsa negara ini. Terutama jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun atau di kota, di desa, di pedesaan, di seluruh Indonesia ini. Pakailah mereka ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat GPIB Sumberkasih. Bersamalah dengan mereka dalam berbagai kegiatan mereka. Biarlah Tuhan pelihara dan pimpin mereka dalam segala kenyataan hidup mereka, sehingga mereka tetap hidup dengan penuh harap, penuh syukur, sukacita dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit oleh karena bermacam-macam sakit penyakit yang sedang mereka alami, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, tolong kuatkan harap iman percaya mereka. Berkati segala upaya pemulihan kesehatannya. Para dokter, para perawat, peralatan medis, obat-obatan, makanan dan minuman, bahkan perawatan anggota keluarga. Dengan berkat Tuhan, satu saat nanti mereka dapat pulih lagi dan dapat melakukan berbagai kegiatan di tengah kehidupan hari lepas hari di keluarga mereka, bahkan di tengah masyarakat. Begitu juga kami mau berdoa untuk Bapak Dodi Supriyadi Suntoro yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Bersamalah dengan Bapak ini, kuatkan iman percayanya. Dan biarlah satu saat nanti seturut kehendak Tuhan dia dapat pulih, bahkan juga beraktivitas berkarya untuk melayani masyarakat, di mana tugas tanggung jawab pekerjaannya memanggil dia untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat bangsa negara ini. Tuhan dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang terkait dalam pelayanan di Jemaat GPIB Sumberkasih, baik para presbiter, pendeta-pendeta, penatua, diaken, unit-unit misioner, pengurus, pelayan,
kategorial, begitu juga khususnya tim multimedia yang selalu setia melayani Tuhan melalui multimedia ini. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa kepada mereka. Berkati segala tugas tanggung jawab kehidupan mereka hari lepas hari. Begitu juga harapan-harapan mereka. Dan biarlah Tuhan pakai kami sekalian jemaat ini untuk menjadi teladan, menyaksikan kebaikan kasih Tuhan bagi siapa saja yang ada di sekitar kami, bahkan mereka yang tidak kami kenal, kami pun Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu ini. Bersamalah dengan kami hari lepas hari dan berkati segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maliaki 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekta yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita naikkan kidung pujian dari Kitab Bakti 87 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu.
mari mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapa yang dikasih Tuhan, kita segera mengakhiri ibadah keluarga kita malam ini. Tetaplah bersyukur pada Tuhan. Hiduplah dengan pengharapan. Teguh berdoa karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian dan keluarga kita. Dan sekarang mari kita memuji Tuhan lagi dari Gita Bhakti 277 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.